Ya, selamat, selamat malam semua rekan-rekan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk kesempatan ini. Saya bisa dikasih kesempatan untuk sharing firman Tuhan. Dan kita akan belajar bersama-sama. Tentu belajar dari kitab Hosea ini merupakan sebuah kitab yang eh, cukup unik. Mengapa demikian dikatakan unik? Karena kitab Hosea sendiri ditulis oleh Hosea dan um, kita sendiri bisa mendapat pelajaran berharga di mana um, para hamba-hamba Tuhan telah berbicara dari pasal 1 sampai pasal yang ketujuh, sudah memberikan gambaran bahwa siapa Hosea itu dan apa yang Tuhan suruh kepadanya. Dan Hosea merupakan sebuah kitab, kenapa saya katakan unik, karena Tuhan memerintahkan dia untuk menikah seseorang yang um, dipikir moralnya sangat rusak. Namun itulah sebuah gambaran Tuhan yang berbicara secara visual kepada orang Israel, yang menjadi acuan buat kita untuk belajar bahwa seringkali dalam kehidupan kita juga mungkin uh, direfleksi uh, keadaan kondisi dunia, mungkin ini menjadi inspirasi buat kita. Silakan, mari kita akan dengar Hosea pasal 8 yang akan saya uh, eksposisi malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Latar belakang dari Hosea sendiri, sedikit informasi buat kita. Kitab ini ditulis oleh Hosea sendiri. Dan kitab Hosea pasal 8 berbicara tentang hukum yang menimpa umat Israel sendiri karena mereka telah melanggar perjanjian dengan Allah. Dan pasal 7 sebelumnya telah menggambarkan dosa-dosa Israel yang melibatkan penyembahan berhala, kecurangan, ketidaksetiaan mereka terhadap Allah. Dalam konteks budaya, Israel pada masa itu terpengaruh oleh praktek, bahkan secara teologis, mereka mempraktekkan berhala-berhala bangsa di sekitarnya. Kita melihat bahwa sendiri orang Israel itu pada waktu di zaman Yosua sendiri, ada bangsa-bangsa yang penyembah berhala di sekitarnya tidak ditumpas sampai habis. Eh, Beberapa sejarah membuktikan bahwa orang Israel berbalik menyembah berhala. Ya, dan inilah kita akan belajar bersama. Dan pasal 8 Allah mengungkapkan keputusannya untuk menghukum Israel karena mereka telah melupakannya dan melakukan dosa-dosa yang serius. Ya, mereka akan menghadapi konsekuensi dari tindakan mereka termasuk penaklukan dan pembuangan oleh bangsa Asyur. Jadi seringkali orang Israel itu kalau melakukan suatu pelanggaran, maka Tuhan mengizinkan ya bangsa-bangsa di sekitarnya untuk menaklukkan mereka dan menceraikan mereka, bahkan terjadi kerusakan yang fatal akibat karena konsekuensi daripada mereka melanggar perintah Tuhan. Ya, pasal 8 sendiri mengingatkan kepada Israel, kita semua dan bangsa Israel ini menerima konsekuensi akibat mengabaikan perjanjiannya dengan Allah. Jadi pengajaran Allah serta menolaknya. Mereka menolak pengajaran Allah. Kalau kita lihat Hosea pasal 4 ayat 6 itu, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Dan oleh karena mereka menolak pengenalan akan Allah, maka Tuhan juga menolak dan um, tidak mengingat keturunan mereka dan lain sebagainya. Itu konsekuensinya kalau kita lihat berdasarkan Hosea pasal 4 juga. Nah, pasal 8 ayat 1 sampai 3 ini dikatakan bahwa penolakan terhadap hukum dan perjanjiannya terhadap Allah, dikatakan bahwa Israel melanggar perjanjian dan memberontak terhadap hukum Allah. Ya, mereka menolak yang baik daripada Allah. Sehingga mereka lihat mereka mengalami banyak sekali kekalahan, penghukuman dan yang sangat begitu luar biasa akibat karena keputusan mereka yang salah. Mari kita lihat apa permasalahan yang terjadi pada zaman itu. Kasus pertama adalah mereka menolak ya perjanjian mereka dan Allah, kesetiaan mereka terhadap Allah dan menolak tuntunan Allah, menolak untuk mengikuti apa yang
benar yang Tuhan berikan buat bangsa ini. Jadi bangsa Israel sendiri pun masalahnya mereka adalah di pasal 8 ini bangsa Israel mengangkat seorang pemimpin tanpa perkenanan Allah. Bahkan membuat berhala dari emas dan perak yang menyebabkan kehancuran atas diri mereka sendiri. Ironisnya, penyembah berhala itu adalah sesuatu hal yang sangat membuat hati Tuhan sakit. Karena kalau kita lihat sendiri dalam Keluaran pasal 20 itu, kalau kita melihat mengacu pada sana, Tuhan sudah memberikan perintah, jangan membuat bagimu patung menyerupai apapun, atau jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Bahkan Tuhan pun larang, jangan membuat bagimu patung menyerupai apapun. Tetapi orang Israel sendiri ya membuat berhala dari emas, perak, menyebabkan kehancuran atas diri mereka sendiri. Jadi penyembah berhala itu satu hal yang sangat fatal baik terhadap orang Israel itu sendiri. Ya, Bapak Ibu, di pasal yang ini kita lihat ayat yang keempat sampai 6. Karena pemimpin yang tidak diakui oleh Allah, sehingga pasal 8 ayat 4 sampai 6 Israel mengangkat raja tanpa melalui Allah. Mereka membuat berhala bagi diri mereka sendiri. Dan Allah membinasakan mereka dengan murkanya yang menyala-nyala. Allah menolak persembahan anak lembu mereka. Sebuah pergeseran yang sangat menyedihkan karena mereka meninggalkan Allah yang setia, yang menolong mereka dengan kasih karunia dan kebenarannya yang sangat luar biasa. Nah, kita melihat sendiri bahwa akibat karena dosa ini, oleh karena perbuatan bangsa ini, Israel mendatangkan dosa ya. Allah membuat mereka menjadi bangsa yang terhina, menjadi budak di negeri Asyur. Sangat hal ini sangat fatal sekali. Ketika mereka mulai hidup dalam dosa, maka konsekuensinya selalu mengalami kekayaan. Jadi kita lihat sejak perjalanan mereka itu kita mulai belajar dari pasal-pasal sebelum, bahkan pasal 7 yang dibahas oleh Pastor Joni Bale itu juga saya lihat cukup lengkap. Oke, Israel menjadi tidak berguna dan ditelan oleh bangsa-bangsa lain. Itu di ayat yang ke-7 sampai 10. Apa yang dilakukan oleh bangsa Israel tidak menghasilkan apa-apa. Ini akibat. Jadi ada sebab, ada akibat. Sebab mereka melanggar, akibatnya apapun yang mereka buat tidak menghasilkan apa-apa. Israel menjadi peralatan yang tidak berguna di antara bangsa-bangsa. Mereka pergi ke Asyur dan menjadi dikatakan seperti keledai hutan yang mengembara sendirian. Ya. Bangsa ini mendirikan mesbah lain dan mengabaikan ajaranku. Tuhan berbicara begitu. Dan Allah menghukum mereka karena dosa. Kalau kita berbicara tentang penghukuman Allah terhadap orang Israel, ada yang banyak komentarnya mengatakan bahwa, wah, Allah kok begitu kejam. Sebenarnya penghukuman itu adalah sebuah bukti kasih Tuhan kepada umatnya. Dengan cambukan hukuman ini, umatnya untuk dibawa kembali, supaya umatnya berbalik kepada Dia. Dan kita melihat kembali dari pasal ini, ayat yang ke-11 sampai ayat 14 itu, penyembah berhala dan pengabaian terhadap hukum Allah, dikatakan Efraim yang memperbanyak mesbah untuk berbuat dosa dan menganggap hukum Allah sebagai suatu yang asing. Mempersembahkan mereka ya, persembahkan mereka dan persembahan sebagai korban yang tidak berkenan kepada mereka. Dan murka api Allah semakin menyala-nyala kalau kita lihat di pasal 8 ini. Nah, dari pasal ini secara singkat kita coba mengobservasi yang kita akan dapat. Mengapa Allah harus menghukum umatnya? Dan kita sudah dapat tadi bahwa hukuman itu terjadi karena ada sebab Israel berbuat dosa, konsekuensi dari dosa itu adalah penghukuman. Hal yang kita pelajari dari kisah ini adalah dalam pasal 8 ini menggambarkan hukuman yang akan menimpa Israel karena mereka telah melanggar perjanjian dan Allah memberontak terhukumnya.
Meskipun mengaku mengenal Allah, ya, mereka sebenarnya telah menolak yang baik dan membuat berhala dari emas yang kita baca tadi. Allah menyatakan murka terhadap mereka dan mengancam untuk menghancurkan mereka. Jadi Israel telah menabur angin dan akan menuai badai. Dan mereka akan ditelan mentah-mentah oleh bangsa-bangsa lain. Meskipun mereka mencari perlindungan di Asyur dan menyewa kekasih-kekasih cinta yang dikatakan bahwa itu istri daripada Hosea itu berzina dengan laki-laki lain. Inilah gambaran. Nah, Allah menghukum mereka dan mengirim mereka kembali ke Mesir. Nah, apa yang kita pelajari dari makna rohani untuk kita masa kini di pasal yang ke-8 ini? Ada beberapa hal yang kita dapat pelajari dalam kehidupan kita sebagai umat Allah di pasal 8 ini. Saya lihat yang pertama adalah betapa pentingnya mengenal Allah dan benar itu mengenal Allah dan benar menjadi hal yang sangat penting. Karena jika orang itu mengenal Allah dengan benar, pengenalan yang benar itu akan sangat berpengaruh bagaimana kita mengasihi Allah dengan benar. Ketika kita belajar mengenal Allah dan benar, mengasihi Allah dan benar, maka kita akan melayani Allah juga dengan benar. Itu, itu makanya pentingnya mengenal Allah. Yang kedua, larangan yang sangat kuat untuk kita zaman tidak boleh menduakan Tuhan. Jauhi berhala di zaman sekarang ini. Jauh berhala mungkin zaman sekarang ini ada sebuah kehidupan yang seperti topeng. Jadi ada tiga hal yang memang Tuhan betul-betul men-challenge kita berdasarkan kehidupan kita di zaman itu. Ada tiga hal. Yang pertama adalah namanya public life. Yang kedua ada namanya private life. Yang ketiga ada namanya secret life. Seringkali dalam kehidupan kita ada berhala-berhala yang sering yang kita gunakan di zaman ini adalah self-centered, di mana orang mau dirinya dipuji, bahkan hamba-hamba Tuhan besar pun melupakan kasih setia Tuhan dan menjadikan dirinya berhala. Keutamaan Kristus, keutamaan Allah yang harus disembah dan dipuji itu banyak. Hamba-hamba Tuhan termasuk orang percaya mencuri kemuliaan Tuhan. Nah itu berhala di zaman-zaman ini. Di FB, Instagram mau dipuji, mau di like, dan itu merupakan sebuah berhala di zaman ini. Ya, zaman itu mungkin patung, tapi berhala di zaman ini itu banyak ya. Ya, jadi area public life ini seringkali orang tergoda, pengen diakui, pengen sama seperti orang lain shopping ke Bali, orang lain shopping ke Medan, ke luar dunia. Tidak salah dan hal itu. Tapi seringkali kehidupan dunia sekarang ini seperti pengen mau jadi seperti orang lain, bukan pengen menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Nah, inilah kondisi zaman sekarang ini. Kalau di area private life ya hanya kita dan keluarga kita yang tahulah, orang-orang terdekat kita. Tetapi di area secret life itu area yang kita dengan Tuhan saja yang tahu. Nah, apa berhala-berhala di zaman sekarang ini yang seringkali membuat kita itu menduakan Tuhan ya. Contoh, hari ini kita mungkin mau berdoa, tapi karena hari ini ada pertandingan bola, kita hasil akhirnya ya udah dulu lah, ya mengabaikan Tuhan. Itulah berhala di zaman sekarang ini. Dan banyak hal yang hari-hari ini, kalau saya merenungkannya begini, zaman sekarang ini iblis itu bergeraknya tidak langsung datang membuat orang itu langsung tinggalkan Tuhan tidak. Tetapi pelan-pelan iblis membuat orang itu pelan-pelan melupakan Tuhan, melupakan kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan dengan cara-cara digeserkan fokusnya, digeserkan tujuannya, digeserkan prioritasnya sehingga hati kita tidak lagi Tuhan. Alkitab berkata di mana hartamu berada di situ hatimu berada. Dan banyak di antara kita seringkali saat susah kita minta pertolongan Tuhan. Saat senang kita mulai meninggalkan Tuhan. Kita mulai berzina dengan banyak hal-hal yang terjadi di muka bumi ini. Alkitab berkata, cinta akan dunia, keinginan daging itu membuat kasih pada Bapa itu menjadi tawar. Jadi hati-hati, kitab Hosea ini juga mengingatkan kepada kita. Seringkali orang Israel itu digambarkan kepada seperti Hosea ya yang disuruh untuk menikah dengan pelacur itu. Digambarkan bahwa orang Israel itu seperti belajar melacurkan diri ya. Belajar melacurkan diri dengan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Bisa juga orang zaman sekarang belajar melacurkan diri dengan hal-hal yang nggak pantas. Berhala-berhala di zaman sekarang ini. Semoga ini menjadi refleksi buat kita juga bahwa setiap kali ada keputusan
yang kita ambil untuk menduakan Tuhan selalu ada konsekuensi, baik di aspek ekonomi, politik, baik di rumah tangga kita, di marketplace. Harus kita lebih berhati-hati. Jangan salah alamat, jangan salah jalur. Karena segala sesuatu di bawah matahari ini Tuhan pegang kendali. Oleh sebab itu, kalau dengan menyadari bahwa banyak hal yang terjadi dalam berhala dalam hidup kita ini yang membuat kita menduakan Tuhan, maka hal yang ketiga, Tuhan mau hari ini, refleksinya adalah, mari kita bertobat, berbalik kepada Tuhan yang benar. Kalau kita lihat dalam konteks teologi itu, kita kenapa harus berbalik kepada Tuhan? Banyak dunia berubah begitu cepat, ya. Perubahan dunia ini sekarang ini tanpa punya sebuah standar. Orang Kristen itu terjadi sebuah perubahan yang signifikan berdasarkan standar ortodoksi sama ortopraksis. Bicara tentang ajaran yang kita terima, bicara tentang ajaran yang kita terima dari Tuhan, kasih, kebaikan, kemurahan, anugerahnya, seharusnya membuat kita bertobat kembali kepada Allah dan hidup benar. Praktek yang benar, cara hidup yang benar. Jadi kita Hosea sebenarnya tidak hanya mendorong kita untuk mengeksposis sebagai latar belakang, sejarah, tapi ini bisa menginspirasi kita untuk tiga hal penting. Mengenal Allah dan benar menjadi penting. Tidak boleh menduakan Tuhan. Jauhi berhala di zaman ini. Bertobat berbalik kepada Tuhan. Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Saya berdoa malam hari ini, sebuah refleksi mengingatkan termasuk saya sendiri, bahwa seringkali kehidupan kita sebagai orang-orang percaya bahkan diri sendiri, Tuhan telah beli kita dan darahnya sudah lunas dibayar. Hidup kita bukan milik kita lagi, tapi seringkali tubuh hidup kita yang kita melacurkan diri kita, digambarkan seperti wanita, istri daripada siapa Hosea ini. Sebentar dia setia sama suaminya, sebentar dia melacurkan diri. Itulah gambaran kehidupan kita zaman sekarang ini. Sebentar kita hari Minggu dengan Tuhan, Senin dengan Tuhan, Selasa dengan Tuhan, tapi kadang-kadang hari-hari lain juga ya kita banyak ada kepentingan-kepentingan melacurkan diri kita sehingga menyakitkan hati Tuhan. Saya berdoa hari ini dengan menyadari kehadiran Tuhan di segala tempat, kita belajar menghormati Tuhan. Karena Tuhan Allah Emmanuel selalu hadir setiap waktu, menemani Anda dan saya, mengingatkan, menginsafkan. Kita semua tidak ada yang benar, tidak ada yang terlalu hebat. Hanya kasih karunia-Nya membuat kita tetap hidup hari ini. Tidak ada yang terlalu hebat dalam hidup ini, hanya anugerahnya saja yang membuat kita ada. Tapi kalau kasih karunia Tuhan itu bukan murahan. Kasih karunia Tuhan menolong kita untuk hidup dekat dengan Tuhan. Dan jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Mari, saat kita berpaut pada kasih karunia dan kebenarannya, di sana Alkitab berkata kita akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu memerdekakan kita. Saya berdoa supaya firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita semua. Saya berdoa supaya kita semua hari ini semakin belajar untuk mencintai Tuhan, belajar untuk mengasihi Tuhan, dan tinggalkan berhala-berhala di hari-hari ini, supaya prioritas kita adalah yang terutama dalam hidup kita. Saya dengar sebuah nyanyian, saya senang sekali. Yang terutama dalam hidup ini, menyenangkan hati Tuhan. Yang berutama dalam hidup ini, menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita belajar menyenangkan hati Tuhan, Tuhan pun tidak pernah melupakan keturunan kita. Satu hal yang saya ingat dari kehidupan Daud. Waktu Daud hidup benar, Daud orang nggak sempurna, tapi Daud berkenan di hati Tuhan karena hatinya setiap kali dikoreksi, dia cepat bertobat dan berbalik pada Tuhan. Satu ketika anaknya Samuel anaknya Salomo melakukan dosa di depan Tuhan. Tapi Tuhan ingat keputusan Daud. Waktu Daud hidup benar, Tuhan pun ingat anak cucunya. Dan saya berdoa biar keputusan kita sebagai ayah, sebagai ibu, di mana kita memutuskan untuk hidup benar, tidak melacurkan diri kita dan hal-hal dunia. Maka saya percaya bukan kita saja diingat oleh Tuhan, anak cucu kita pun diingat oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Roh Kudus, aku berdoa untuk semua kami malam ini, termasuk hamba sendiri, disadarkan oleh Tuhan bahwa nilai adalah sesuatu yang kami percayai, yaitu firman-Mu. Dan nilai adalah sesuatu yang kami hidupi sesuai firman-Mu. Dan sesuatu yang akan kami tinggalkan buat generasi kami. Kami berdoa, kitab Hosea mengingatkan kepada kami agar pikiran kami, mata kami, hati kami, hidup kami tertuju kepadamu. Berkati semua kami yang mendengar firman Tuhan, biar firman ini jadi berkat buat kami, menyadarkan kami. Lahir baru terjadi satu kali seumur hidup, tapi pertobatan terjadi setiap waktu. Dan kami percaya setiap kali kami berbalik pada Tuhan, tangan Tuhan siap menjamah, memberkati dan memeluk kami. Dan kami bersyukur punya Tuhan yang setiap kali menyadarkan kami, menginsafkan kami. Berkati keluarga besar FBF,
Berkati semua tim pengurus dalamnya, para pembicara, setiap YouTube yang rekaman yang ada, berdoa. Ada yang kami cek, ada yang nonton 20 kali, 30 kali berdoa. Semua mereka yang nonton di channel FBF diberkati oleh Tuhan. Zaman kasih kuasa-Mu menjamah memberkati, menolong. Dan kami kembalikan semua hormat, kemuliaan, pujian bagi Tuhan. Jauhkan kami dari mencuri pujian, kemuliaan apapun. Semuanya darimu untukmu, bagimu kemuliaan dalam jemaat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Semua yang diberkati sama-sama katakan, amin. Salam selamat malam, saya kembalikan kepada uh, moderator Ibu Ayu. Tuhan Yesus memberkati.